Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Judul perikopnya, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan berkata kepada Yudas anak Simon Petrus. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi perikop ini menceritakan suatu kisah yang sering banget kita dengar sebelum perayaan ini ya, penyaliban Tuhan Yesus, untuk mengenang penyaliban Tuhan Yesus, di mana seorang murid dari Tuhan Yesus yang selama ini selalu mengiring Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, menjual Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus, kerasukan iblis. Di sini dikatakan seperti itu. Saat itu, setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya, jadi peristiwa itu terjadi setelah peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus saat itu setelah berkata-kata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Saat itu Tuhan Yesus terharu ya. Kemudian bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tuhan Yesus bersaksi di depan murid-muridnya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus
saling memandang ya, satu dengan yang lain memandang. Siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus yang selama ini mereka layani? Mereka saling memandang. Dan mereka ragu-ragu. Siapa yang dimaksudkannya itu? Kemudian murid Tuhan Yesus yang paling berani yaitu Petrus, yang kita tahu selama pembicaraan ini Petrus yang paling berani bertanya kepada Tuhan Yesus. Sering terjadi interaksi antara Petrus sama Tuhan Yesus, bahkan sampai Petrus dapat berjalan di atas air ya. Walaupun kemudian jatuh karena ada angin, dia sempat ragu-ragu, tapi kemudian ditangkap Tuhan Yesus. Tapi hanya dia, murid yang berani melangkah di atas air dan berhasil berjalan di atas air. Dan saat itu Petrus memberi isyarat kepada murid yang disayangi Tuhan Yesus yang saat itu duduk di sebelah Tuhan Yesus untuk bertanya, tanyakan siapa yang dimaksudkannya. Kemudian murid tersebut bertanya, Tuhan, siapakah itu? Ini jawaban Tuhan Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti dan sesudah aku mencelupkannya. Kemudian sesudah berkata hal tersebut, Tuhan Yesus melakukan persis yang dikatakan, yaitu mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saat itu Yudas sudah kerasukan iblis, dikatakan di ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus belum mengerti ya, belum memahami apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus kepada Yudas Iskariot. Mereka berpikir bahwa Yudas Iskariot itu disuruh Tuhan untuk membeli apa-apa, karena saat itu kas kan dibawa oleh Yudas, atau membeli apa-apa, membeli sesuatu untuk orang miskin. Mereka berpikiran seperti itu. Saat itu mereka belum menyadari. Dan kemudian Yudas menerima roti itu, segera pergi. Tuhan Yesus bersaksi di depan murid-muridnya. Ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Jaga hati kita. Murid Tuhan Yesus saja ya setiap hari mengiring Tuhan Yesus. Saat hatinya berpaling kepada mamon, ia bisa kerasukan iblis, menjual tuannya yang setiap hari diiringi, menyaksikan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan ribuan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan yang seperti itu yang diiringi setiap hari dihianati, yang mendengar perkataan Tuhan Yesus setiap hari, yang melihat Tuhan Yesus setiap hari, yang Tuhan Yesus katakan apa yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu adalah hal yang selalu diimpi-impikan oleh nabi-nabi, orang-orang yang dicatat di perjanjian lama. Mereka itu merindukan apa yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Bertemu Tuhan Yesus setiap hari, mengiring Tuhan Yesus setiap hari, dihajar oleh banyak ajaran oleh Tuhan Yesus setiap hari, menerima mujizat, menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Itu diimpi-impikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Dan murid-murid itu menerimanya, itu bisa mengkhianati loh. Menyaksikan sendiri, merasakan mujizat itu sendiri, ikut makan, di mana 5 roti 2 ikan bisa ribuan orang. Itu bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Mari kita jaga hati. Yang setiap hari saja melihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus, bisa mengkhianati. Mari kita jaga hati. Fokuskan diri kita, pikiran kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat terhadap ajaran Tuhan Yesus,
atau apapun yang diinginkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan di sini, Yudas kerasukan iblis. Hatinya yang saat itu beralih ke Mamon. Mari kita jaga hati, saling menguatkan, saling mendukung untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, untuk bisa melakukan apapun yang diinginkan Tuhan, untuk memancarkan kasih ya, kasih karunia yang telah Tuhan karuniakan kepada kita untuk bisa dirasakan banyak orang. Amin ya, kita saling menguatkan, saling mendukung untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin ya, puji Tuhan, amin.